Nah, perbedaan yang mencolok itu adalah kalau angel investor ini adalah sebenarnya pribadi. Mereka punya pendanaan lebih. Mereka mungkin adalah orang-orang kaya atau misalkan orang-orang yang punya uang yang lebih gitu ya. Dan mereka ingin mengembangkan uangnya, konteksnya bisa melipat gandakan untuk secara profitability. Mereka invest di perusahaan-perusahaan atau entitas yang lebih lebih menguntungkan, atau konteksnya sosial. Nah, kalau venture capital ini sebenarnya cocoknya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi. Nah, ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan berbasiskan teknologi. Oke. Nah, sekarang muncul kan banyak tren tentang startup, terus juga banyak muncul digitalisasi dan segala macam. Ini sebenarnya latar belakangnya itu. Banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang bisa didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi. Nah, ini menjadi bisa incaran venture capital. Yang paling penting lagi, teman-teman saya tolong banget teman-teman ketika sudah mendapatkan pendanaan dari modal venture sama angel investor, jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan mereka. Oke. Karena mungkin kalian menganggapnya bahwa itu sepele. Cuman kalau secara massal, ini akan mempengaruhi dunia investasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang membahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan kali ini kita akan kembali membahas tentang permodalan dan pembiayaan. Dan bersama saya sudah ada Bang Jeffrey Pratama, CEO dari Fund Hub. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita ngelanjut lagi podcastnya nih. Kemarin kita udah sempat menyinggung soal permodalan, pembiayaan bagi para startup, UMKM, dan kawan-kawannya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi lanjutannya nih, karena kita akan ngebedah lagi nih lebih dalam dari sisi permodalan dan pembiayaan tersebut ya. Dari berbagai macam sumber-sumber yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin kita coba untuk warm up ya, nge-refresh kembali perbincangan kita di podcast sebelumnya. Soal permodalan dan pembiayaan. Boleh kita cobain lagi nggak? Elaborasi lagi nggak Bang? Apa sih perbedaannya? Sebelumnya terima kasih teman-teman pendengar setia podcast Wakaf Ilmu. Saya lihat bahwa ternyata banyak juga ya antusiasme dari teman-teman untuk mengetahui lebih dalam gitu ya. Dari sesi yang kemarin saya lihat viewersnya cukup membanggakan ya, sekitar 150-200 viewers, dan kita pengen ada request bahwa didetailin lagi dong Bang. Ya udah nanti kita bikin seri-seri lagi ya untuk fokus ke ini. Menyinggung pertanyaan tadi dari Dendi, bahwa apa sih perbedaan antara permodalan dan pembiayaan, seperti yang pernah kita spill dulu, bahwa permodalan itu kan sebenarnya adalah opsi buat para pembisnis ya, pemilik bisnis lah. Ya. Kita bisa define sebagai startup atau UMKM. Perbedaannya adalah kalau permodalan itu akad yang memang diangkat itu adalah saham, kepemilikan bersama. Ya. Kalau pembiayaan ini adalah konteksnya loan, pinjaman gitu ya, yang sifatnya itu harus dibalikan dan akadnya mungkin tidak memiliki satu entitas kayak gitu. Jadi memang antara pemodalan dan pembiayaan itu sudah eksis sampai sekarang. Cuman permasalahan yang terjadi adalah para pemilik bisnis ini scattered. Maksudnya masing-masing itu punya pasar yang masing-masing. Cuman sebenarnya satu tujuannya. Tujuannya adalah untuk membantu para pemilik bisnis dalam sisi kebutuhan pendanaan mereka gitu. Nah, sebelum kita bedah lagi berdasarkan sumber pendanaan, yang paling penting adalah para pemilik bisnis ini harus tahu dulu nih untuk masalah permodalan ini, untuk masalah duit-duitan kayak gini nih, maunya permodalan atau pembiayaan gitu. Untuk menentukan apakah cocoknya itu yang mana, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nanti kita bisa bedah. Ya, kita bisa bedah. Ya. Dan sebenarnya topik itu dari kita bahas di podcast sebelumnya, jadi teman-teman juga bisa cek kembali ya podcast sebelumnya untuk melihat lebih lanjut dan melihat lebih dalam bagaimana kemudian perbedaan antara permodalan dan pembiayaan, teman-teman cocoknya di mana bisa dicek di situ. Oke,
Bang, tadi kita coba untuk warm up, udah nge-refresh kembali topik kita sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam topik yang lebih detail terkait dengan permodalan pembiayaan, yaitu terkait dengan venture capital dan angel investor. Ini akan merupakan salah satu sumber juga pendanaan, apalagi untuk para startup. Mereka pasti akan mengincar di dua lembaga ini ya, venture capital dan angel investor. Nah, sama-sama investor ya, tapi apa sih perbedaan utama antara venture capital dengan angel investor ini, Bang? Ini untuk recall balik lagi ya, private investment jatuhnya ya, permodalan yang memang diberikan oleh pihak swasta. Antara venture capital dan angel investor ini memang menjadi satu yang menarik untuk kita bahas. Teman-teman pemilik bisnis, entah itu startup, entah itu UMKM, juga bisa memanfaatkan sumber pendanaan ini gitu ya. Nah, perbedaan yang mencolok itu adalah kalau angel investor ini adalah sebenarnya pribadi. Mereka punya pendanaan lebih. Mereka mungkin adalah orang-orang kaya atau misalkan orang-orang yang punya uang yang lebih gitu ya, dan mereka ingin mengembangkan uangnya, konteksnya bisa melipat gandakan untuk secara profitability. Mereka invest di perusahaan-perusahaan atau entitas yang lebih menguntungkan, atau konteksnya sosial. Karena orang-orang ini orang-orang yang sudah selesai dalam hidupnya. Karena mereka tuh udah secara keuangan, kekayaan udah cukup lah untuk keluarga dan segala macam. Mereka tuh membutuhkan pembuktian. Makanya mereka banyak menjadi filantropis untuk sosial. Nah, kadang mereka juga invest di beberapa instansi atau perusahaan-perusahaan UMKM atau startup yang sifatnya sosial. Nah itu, jadi itu angel investor. Nah kalau venture capital ini sebenarnya cocoknya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi. Nah ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan berbasiskan teknologi. Nah sekarang muncul kan banyak tren tentang startup, terus juga banyak muncul digitalisasi dan segala macam. Ini sebenarnya latar belakangnya itu. Banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang bisa didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi. Nah, ini menjadi bisa incaran venture capital. Venture capital ini adalah perusahaan swasta sebenarnya. Bukan swasta ya, maksudnya bisa swasta, bisa BUMN. Mereka adalah sebenarnya perusahaan pihak ketiga. Mereka mengelola dana. Mereka mengelola dana dari para angel investor sebenarnya. Jadi mereka itu venture capital ini adalah orang-orang yang memang memiliki latar belakang finansial yang kuat. Mereka punya latar belakang entrepreneurship yang tinggi, sehingga mereka dipercaya oleh para yang pemilik modal untuk mengelola, kemudian mereka dikasih mandat untuk menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang lebih menguntungkan. Gitu. Jadi sebenarnya venture capital ini adalah lembaga keuangan sebenarnya, yang mereka mengelola dana, dan intinya adalah mereka harus mendeploy dana ini ke perusahaan-perusahaan yang lebih menguntungkan. Iya, jadi intinya berarti venture capital cuma intermediary juga ya. Dia menghub ya. Betul. Cuma ternyata venture capital ini ada juga yang versi konvensionalnya. Kalau di kalau di asosiasi di Avesindo itu ada dua. Avesindo itu apa, Bang? Avesindo itu adalah Asosiasi Modal Ventura Indonesia. Oke. Ada yang dibagi untuk teknologi, ada yang dibagi untuk konvensional, untuk yang UMKM. Ada buat UMKM juga ya? Ada untuk UMKM. Jadi ini sebenarnya bentuk modal ventura yang lebih lampau, yang lebih udah eksis duluan sebelum venture capital. Nah, ini mereka bisa memberikan permodalan, tapi basisnya itu masih ada anggunan dan segala macam. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak Jakarta lembaga modal ventura, Jaktim Ventura, di berbagai provinsi sebenarnya ada. Tapi di belakangnya itu ventura gitu loh. Nah, ini juga bisa menjadi opsi buat teman-teman pemilik bisnis untuk yang basisnya UMKM, bisa kolaborasi dengan mereka seperti itu. Oke, berarti kan ini yang menarik ya, bahwa ternyata modal venture juga bisa ditujukan untuk UMKM. Betul. Karena kan yang kita biasa bayangkan venture capital adalah untuk para startup, untuk para basis teknologi gitu. Tapi untuk UMKM juga ada ya. Ada. Oke. Dan itu ribet nggak? Maksudnya apakah penilaiannya sama seperti startup teknologi
Yang penting basisnya jelas ya. Kalau modal ventura yang sifatnya teknologi itu biasanya yang dilihat itu adalah scalability-nya. Dari sisi solusi teknologinya sama problems. Yang paling penting lagi sih founder ya. Pasti yang akan dilihat itu adalah si orang yang menjalankan. Foundernya pasti akan dicek tentang background-nya, tentang pengalaman bisnis yang dia punya, timnya apa dan segala macam. Setelah itu baru mereka akan dinilai berdasarkan size marketnya. Size market yang ada di industri itu cukup besar atau tidak. Kemudian ketika size-nya besar, kompetisinya banyak atau tidak. Nah, semakin size marketnya banyak, kompetisinya sedikit, makin lebih menarik. Nah, yang ketiga masalah produk. Produknya itu cocok nggak untuk menyelesaikan masalah yang ada di industri tersebut. Gitu. Nah, itu untuk teknologi. Nah, kalau untuk yang UMKM itu sih sebenarnya nggak akan ngejelimet kayak teknologi. Karena mungkin basis konvensional ini mereka masih perhitungannya masih aset, kemudian tapi lebih stabil sih sebenarnya. Kalau untuk yang UMKM yang basis konvensional, mereka lebih stabil, revenue-nya revenue-nya juga stabil gitu ya. Yang dilihat mungkin hampir mirip ya, foundernya, kemudian biasanya sih dilihat revenue-nya gitu ya, yang lebih bisa dilihat sama inilah laporan keuangan gitu. Karena modal ventura yang khusus buat UMKM ini sebenarnya juga masih semi banking ya, semi perbankan ya. Karena mereka juga prudent banget sih untuk memunculkan pendanaan tersebut untuk UMKM. Gitu. Nah, Bang, kapan waktu yang tepat bagi seorang pebisnis untuk bisa mengajukan ke VC ataupun ke angel investor? Nah, kembali lagi kan tadi mindsetnya dulu, bukan maksudnya ininya dulu kebutuhannya untuk apa dulu nih, gitu. Itu yang yang ada di sesi pertama. Yeah. Kebutuhannya itu adalah kalaupun memang teman-teman ingin mendapatkan support dari orang yang ingin bangun bareng-bareng, ya kan, angel investor, model ventura dan segala macam. Ini cocok. Jadi pemikirannya lebih long term. Mau mengembangkan usahanya itu biar nggak mikir sendirian. Gitu. Jadi punya semangat bareng-bareng untuk ngembangin ini bareng-bareng, mengembangkan usahanya. Nah, itu mungkin cocok untuk angel investor atau untuk model ventura. Gitu. Ini long termnya pemikiran panjangnya adalah mereka nggak mungkin mengembangkan usaha ini sendirian. Pasti harus ada bagi-bagi pekerjaan, job desk. Kemudian pasti ada peran masing-masing di situ. Nah, itu cocok di situ. Berarti tinggal bagaimana kemudian dia punya tujuannya tuh seperti apa ya? Betul. Kalau dia memang punya game-nya itu adalah dia butuh support dari sisi tadi networking, juga kerjasama yang lebih long term. Betul. Maka angel investor dan venture capital akan lebih tepat. Betul. Karena mereka membantu. Modal ventura itu sebenarnya bukan hanya memberikan pendanaan aja, tapi mereka juga memberikan capability bisnis, mentorship. Mereka juga akan ngebantuin dari sisi finansial. Mereka akan bukain ke akses market yang lebih besar gitu kan. Terus mereka juga akan bantuin dari sisi teknologi dan lain-lain. Jadi nggak hanya sekedar masalah pendanaan kalau untuk modal ventura. Angel investor juga sama. Angel investor ini sebenarnya orang-orang yang memang willing untuk ngebantuin teman-teman early stage startup gitu ya. Karena mereka mungkin udah bisnisnya udah otomasi, udah nggak usah diurusin lagi, udah ada profesional yang ngurusin. Jadi mainnya tinggal bagi dividen sama owner. Jadi si angel investor ini sebenarnya posisinya itu mereka juga willing untuk memberikan mentorship gitu. Kemudian mungkin mereka juga memberikan akses pasar, mereka juga akan membagi waktunya untuk mikirin decision day by day gitu kan. Itu bisa juga gitu. Jadi game plan-nya adalah untuk membantuin teman-teman pemilik bisnis ini untuk bisa mengembangkan usahanya gitu. Tapi angel investor itu tidak begitu terlihat ya, seperti mana venture capital kan institusinya kelihatan. Betul. Itu ada venture apa aja gitu. Tapi kan angel investor mungkin perlu koneksi tertentu ya. Betul. Nah, kalau di Indonesia, teman-teman, modal ventura yang teknologi itu sebenarnya udah rame ya. East Venture, kemudian udah ada kayak Alpha JWC yang gede-gede gitu ya.
tapi ada juga yang angel sindikasi angel. Sindikasi angel. Ya, itu adalah network, itu adalah sebenarnya kayak komunitas, perkumpulan atau konsultan yang mengelola individu-individu yang willing untuk invest di perusahaan-perusahaan itu. Oh gitu. Namanya sindikasi. Kalau di Indonesia itu terkenal yang namanya Angin. Angel Investor Network. Terus ada juga Altira. Terus ada juga yang namanya Emerge punya Telkom. Terus ada juga yang sekarang itu dari Bali, dannya Bali Investment Club. Jadi itu mereka udah punya angel sindikasi sendiri-sendiri gitu. Yang booming sih, yang cukup dikenal sih 4 tadi, gitu. Iya. Setiap bulan pasti ada acara. Gitu sih. Berarti sebenarnya mereka pun tergabung dalam satu komunitas. Betul, ya. Betul, untuk mengelola dan memudahkan para angel ini untuk bisa menyalurkan uangnya gitu. Mendapatkan startup terbaik juga ya. Betul. Oke, berarti ya kalau kita mau cari-cari secara manual kan agak susah ya gitu. Betul. Mana nih orang-orang kaya yang punya uang dingin? Itu susah ya. Tapi ternyata ada kelompoknya ya, ada komunitasnya ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa lihat kanan kiri. Kadang kan kita dalam hidup mungkin ada teman atau bos dulu, atau misalkan konsumen yang sifatnya itu mereka yang sifatnya udah baik sama kita. Nah di situ mungkin teman-teman bisa bisa menghubungi mereka, mau nggak untuk invest nih di usaha kalian gitu ya. Karena kadang kalau misalkan mulainya dari sesuatu yang dekat, biasanya akan lebih mudah untuk meyakinkan mereka. Ketimbang benar-benar yang baru kenal kan. Itu pasti kan ininya pacarannya lama lah istilahnya gitu ya. Iya. Oke, Bang, kita kalau bicara soal investor itu kan apalagi dalam konteks dia masuk injek secara modal ya, dan sudah punya share gitu ya. Kita akan khawatir dari sisi keputusan, decision. Founder biasanya punya idealisme untuk memutuskan sesuatu. Tapi ketika dia masuk investor, artinya dia harus bertukar pikiran nih, otaknya jadi terbagi kan. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh investor, dan benar nggak kalau kita khawatir gitu sebagai founder, kalau takut nih kalau diinvest, takutnya dia otak-atik bisnis kita lagi. Ya, itu sebenarnya udah konsekuensi. Jadi ketika kita udah declare bahwa kita ingin mencari mentor, kita ingin mencari partner yang mengembangkan usahanya bareng. Jadi idealisme, egoisme yang menganggap bahwa bisnis ini adalah baby kita dan nggak boleh diutak-atik itu harus dihilangkan. Gitu. Itu harus mereka harus benar-benar clear bahwa ini kita akan punya istri kedua lah istilahnya di usaha kita. Jadi kita harus bisa terbuka, open minded. Banyak sekali deal-deal investasi dari modal ventura sama angel investor itu udah deal duluan nih awal mungkin. Nah, di pertengahan jalan gagal. Karena apa? Karena foundernya tidak bisa mengelola yaitu idealisme, egoistisme dan segala macam gitu. Jadi akhirnya susah gitu untuk bekerja bareng gitu. Iya, artinya tadi ya bahwa harus menghilangkan itu ya, idealisme yang memang kalau kita pikir-pikir ya setiap orang pasti punya idealisme masing-masing. Betul. Ya. Cuman ketika itu dibentukkan dengan realita dan harus bertukar pikiran, itu juga harus dimulai direduksi ya. Betul. Idealisme itu ya. Jadi yakin aja, ya makanya kan pacarannya lama kan untuk yang angel investor sama modal ventura. Jadi mungkin bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Jadi kan saling mengenalnya jauh lebih panjang tuh, karena long term game-nya nanti setelah udah deal, mereka masuk ke dalam kepemilikan usaha, mereka akan bahu-membahu untuk ngedain usaha itu gitu. Jadi kalau udah deal, kalau misalkan udah cocok, ya mau nggak mau harus open minded gitu. Oke Bang, kita masuk ke dalam hal teknis nih. Misalkan saya sudah punya mindset seperti itu. Oke, saya siap dibantu, saya siap disupport, saya butuh permodalan, dan saya alhamdulillah bisnis sudah proven. Saya mau masuk nih ke angel investor atau ke venture capital. Kira-kira apa yang harus disiapkan ketika dia mau masuk dalam konteks pitching lah? Gitu. Apa Bang kira-kira? Ya pasti kan harus bikin investment deck yang benar dulu ya. Jadi kalau kita ingin mencoba, udah gue udah nentapin bahwa kayaknya angel investor sama modal ventura ini menjadi sumber pendanaan yang cocok nih buat kebutuhan pendana aku sekarang gitu. Ya. Nah,
Selanjutnya adalah kalian harus bikin perencanaan terhadap bisnis kalian. 2-3 tahun ke depan itu timelinenya mau seperti apa. Nah, dari perencanaan itu akan muncul permodalan yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kalau permodalan yang dibutuhkan itu berapa sudah ketahuan, nanti akan didetailkan lagi kira-kira permodalannya itu akan digunakan untuk apa aja. Soalnya si modal ventura sama angel investor juga akan nanya, kalau misalkan kita udah cocok, kita udah satu visi segala macam, mereka akan nanya kira-kira kebutuhannya berapa sih gitu. Ada nggak uangnya di mereka gitu. Maksudnya investment range mereka nyampe itu atau tidak gitu. Kayak aku yang sekarang nih, beberapa klien gitu yang aku urusin, mereka misalkan mereka butuh permodalan untuk angel investor sama modal ventura misalkan untuk 5M misalkan gitu ya. Nanti aku akan cocokkan nih ke investor-investor yang sudah bekerja sama dengan Fund Hub. Kalau misalkan mereka investment range-nya cocok, kemudian cocok juga untuk lini usahanya dan segala macam. Nah, biasanya sih aku langsung fasilitasin gitu. Artinya investment tech tadi ya harus siapkan dengan. Jadi perencanaan itu akan dimasukkan ke dalam satu investment deck yang dibuat secara profesional. Karena basis dokumen itulah yang akan menjadi konsumsi para investor ini, dari angel investor sama modal ventura. Mereka akan mempelajari kan. Nah, dari investment deck itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tercover di decknya, baru mereka pasti akan minta ketemuan. Gitu. Jadi basisnya itu dari decknya dulu. Iya. Kalau misalkan di sana tidak ada yang kurang-kurang segala macam, baru mereka akan minta lebih dalam lagi diskusi seperti itu. Berarti kan seperti gini, kalau kita coba buat alurnya ya. Jadi misalkan saya punya startup, punya bisnis, saya butuh permodalan, saya mau masuk ke venture capital atau ke angel, kamu saya siapkan decknya. Mereka saya kirim ke mereka. Betul. Nanti kalau memang mereka cocok dan butuh kejelasan lanjut, saya baru datang untuk pitching. Nanti gitu diundang. Ya? Diundang. Nanti di set biasanya online. Online. Nah, kalau misalkan aku lanjutin lagi nih, kalau misalkan mereka udah tertarik dan segala macam, biasanya mereka akan ada NDA namanya. NDA itu adalah mungkin bahwa ini adalah kan rahasia perusahaan ya. NDA, kemudian mereka akan lebih tanya lagi lebih dalam lagi. Kalau misalkan pitching pertama sukses ya, mereka kalau misalkan biasanya sih 1,5 jam sampai 1 jam gitu, mereka ngobrol dulu segala macam, mereka menyatakan ketertarikan, bikin NDA, kemudian habis itu mungkin akan diikuti dengan diskusi tentang dia bisa buka data room. Data room itu isinya adalah isinya macam-macam, ada laporan keuangan, ada legalitas, ada kontrak-kontrak, semuanya masuk ke dalam data room itu. Data room itu nanti yang akan di due diligence awal oleh para angel sama para modal ventura. Gitu. Nah, kadang para startup founder atau para pemilik bisnis itu tuh mungkin kurang paham gitu ya, membuat investment deck yang bagus, perencanaan finansial yang oke, membuat data room yang oke dan segala macam. Nah, itu mungkin kita bisa bantu gitu dari Fund Hub gitu. Kadang ketika data room ada di share, mereka pelajari segala macam, itu masih text time lagi tuh. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau misalkan udah banget firm, baru mereka mungkin akan datang ke kantor, sering main-main gitu. Jadi memang prosesnya agak lama karena ini masalahnya akan kerja bareng nanti ke depannya gitu sih. Iya. Kayaknya menarik tuh Bang kalau dibuat webinar khusus bagaimana cara ngebuat pitch deck supaya bisa tembus investor. Oh iya, itu ada ilmunya sih. Itu tuh sangat menarik karena kan emang kita sering banget ngelihat banyak banget mungkin di Google pun bisa cari ya bagaimana buat pitch deck. Cuman kan ya namanya Google kan kita masih perlu tahu bagaimana praktisi yang sesungguhnya. Karena kalau investment day itu kan sangat personal ya. Berdasarkan dari berdasarkan dari usahanya. Kalian bisa pakai GPT paling cuman sebagai susunannya aja. GPT akan nge-generate kayak segala macam. Cuman isiannya itu emang
strategi daleman dari usaha kalian masing-masing. Jadi sebenarnya itu emang nggak bisa di AI kan, nggak bisa di AI kan gitu loh. Itu benar-benar harus duduk bareng, harus ngobrol internal sama semua tim. Apa yang kita akan lakukan 3-5 tahun ke depan. Nah 3 sampai 5 tahun ke depan itu butuh nggak pendanaan? Kalau nggak butuh, internal aja cukup, ya udah nggak usah buka pendanaan. Cuman kalau ketika dihitung 3 sampai 5 tahun ke depan kita harus ada sumber pendanaan yang lain, maka mulailah kalian bergerilya untuk ke modal ventura dan angel investor. Oke. Gitu. Oke, menarik. Bang, kita masuk ke dalam closing statement lah terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memilih yang tepat untuk angel investor, venture capital, dan bagaimana persiapannya untuk bagaimana kita bisa tembus ke sana, Bang. Closing statement ya? Ya, statement. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi ya bahwa angel investor sama modal ventura ini adalah bagian dari sumber pendanaan yang tersedia. Teman-teman bisa mengetahui bahwa ini cocok atau tidak berdasarkan tujuannya. Tujuan yang kalian inginkan adalah ini untuk long term game, untuk mencari partner, mencari mentor agar bisa mengembangkan bareng-bareng. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, modal ventura dan angel investor ini mereka juga agak saklek. Mereka juga lama prosesnya. Karena mereka perlu diyakinkan. Nah, kalau perlu diyakinkan berarti teman-teman harus komunikasi harus baik sama mereka, membangun hubungan dan segala macam. Dan yang paling penting lagi nih, yang sekarang lagi hot. Indonesia sekarang lagi banyak berita fraud. Fraud. Macam-macam. Teman-teman bisa lihat beritanya segala macam gitu ya. Yang paling penting lagi teman-teman, saya tolong banget teman-teman ketika sudah mendapatkan pendanaan dari modal ventura sama angel investor, jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan mereka. Karena mungkin kalian menganggapnya bahwa itu sepele. Cuman kalau secara massal ini akan mempengaruhi dunia investasi Indonesia. Nah, sekarang sudah mulai nih. Sudah mulai. Kasus e-fishery, kasus investri dan segala macam. Permodalan masih ada, uang masih ada. Mereka masih masuk ke Asia Tenggara. Cuma mungkin udah mulai dialihkan dari Indonesia ke negara-negara lain. Filipina, Vietnam yang lagi growing. Tadinya mereka menganggap Indonesia itu must have karena populasinya besar. Ketika mereka mau ke Asia Tenggara, kemudian pasti mereka akan ke Indonesia karena populasinya besar, karena go to market yang paling prioritas. Paling gulih juga itu. Nah, tapi ketika ketahuan bahwa fraudnya juga tinggi, mereka juga akan mikir, ini Indonesia market gede, tapi orangnya juga pada nipu nih, ya kan segala macam. Pasti akan mikir ke negara yang lain di Asia Tenggara yang mungkin lagi growing gitu. Nah, penting khususnya untuk statement ini, tolong teman-teman yang sekarang lagi menjadi founder atau yang sudah dapat investasi gitu dari investor, jaga kepercayaan mereka, genggam kepercayaan mereka, komitmen terhadap mereka, jangan bohongi mereka. Laporan keuangan harus benar, jangan digelembung-gelembungkan, kemudian sering berkolaborasi dengan baik dan segala macam. Mungkin itu. Oke, itu yang paling penting. Siap, makasih banyak Bang Jeffrey. Teman-teman, itulah diskusi kita terkait dengan pembiayaan permodalan khususnya di topik venture capital dan angel investor. Dan ada banyak banget insight tadi kita dapatkan. Khususnya tadi kita mau mengulik soal pitch deck itu, kalau kita membuat webinar mungkin sangat-sangat menarik ya. Kalau teman-teman tertarik mungkin bisa juga komen ya, kira-kira cocok nggak nih kalau kita buat webinar terkait dengan itu. Karena ini akan sangat membantu teman-teman semua supaya bisa segera mendapatkan permodalan, supaya bisnis teman-teman bisa langsung running. Oke, Bang Jeffrey, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.